semuanya, Assalamualaikum dengan saya Bandara Haiti dengan yang 1241361 di penjelasan masalah dengan pengumuman. Nah, di sini kita bakal membahas penyelesaian masalah dengan cara brute force di masalah Kapsnek dan perpangkatan. Oke, kita masuk dulu di bagian penyelesaian masalah Kapsnek dengan brute force. Nah, seperti yang kita ketahui, metode brute force bekerja dengan mencoba seluruh kemungkinan kombinasi barang, yaitu menjadi dua pangkat n subset dengan kompleksitas setiap kombinasi dicek bobot dan profitnya, sehingga kompleksitas waktu adalah 0 dalam kurung 2 pangkat n. Oke, kita masuk ke bagian pause code-nya biar lebih paham. Nah, di sini kita algoritma brute force Kapsnek itu bekerja dengan mencoba semua kemungkinan kombinasi barang yang bisa dimasukkan ke dalam Kapsneknya. Setiap barang punya berat dan nilai atau apa namanya? Aduh, lupa. Itulah. Kapsnek juga punya kapasitas maksimum. Tujuannya mencari nilai total terbesar tanpa melebihi kapasitas. Nah, di sini kita memiliki kapasitas di 15. Nah, karena semua kombinasi dicoba, algoritma ini pasti menghasilkan solusi optimal dong. Nah, tetapi waktunya lambat untuk data yang besar. Nah, kalau kita menggunakan dengan data kecil itu bakal satset banget gitu. Nah, di sini kita menginput jumlah barang, berat barang, dan nilai barang, dan kapasitas Kapsneknya sendiri. Nah, artinya kita ingin memilih kombinasi barang dengan total berat kecil sama dengan nilai paling besar. Kayak kalau nggak 5 ya 4 gitu. Nah, karena ada 4 barang, jumlah kombinasi yang mungkin adalah 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16 kombinasi. Nah, itu bakal dicoba 16 kombinasi itu, 16 kemungkinan itu gitu. Nah, setiap kombinasi direpresentasikan dengan bilangan biner. 1 barang diambil dan 0 barang tidak diambil. Contohnya itu kayak 0101 itu ambil barang kedua dan keempat, atau 001 itu ambil barang ketiga dan keempat. Nah, di sini cara kerja algoritmanya itu mulai menghitung waktu eksekusi, periksa sebuah subset dari 0 sampai 2n kurang 1. Nah, untuk setiap subset itu menghitung total berat dan total nilai. Terus, jika total berat tidak melebihi kapasitas, bandingkan dengan nilai max value dan lalu simpan nilai terbesarnya. Nah, setelah itu semua kombinasi dicek dan waktu bakal dihentikan. Tampil nilai maksimum Kapsnek dan waktu eksekusinya. Misalnya kita subset 0011. Nah, otomatis barang yang kita ambil itu barang ketiga dan keempat. Dengan total berat 5, total nilainya 7 disimpan sebagai nilai maksimum. Nah, nilai maksimum Kapsnek itu kan ada 7 ya. Dengan kombinasi terbaik, barang ke-1 dan kedua. Waktu eksekusi dihitung dari awal hingga akhir proses. Jadi, emang se-real time itu gitu. Nah, nanti kita bakal menampilkan codingannya dan melihat seperti apa sih outputnya gitu. Dari data yang kita input dan waktu eksekusinya gitu. Nah, dapat kita simpulkan brute force Kapsnek selalu optimal dengan data yang kecil ya. Semua kombinasi dicoba satu persatu dan sehingga
menghasilkan hasil akhir itu yang sangat optimal dan tapi tidak efisien untuk jumlah barang yang besar. Oke, cocok untuk data kecil dan pembelajaran konsep algoritma saja. Jadi kalau buat data besar itu sangat memakan waktu. Sudah di codingan but first di permasalahan kapsel. Nah, di sini kita sudah menginput data berat dan profitnya. Dan setelah itu kita mencek semua kemungkinan yang di subset. Setelah itu ini dari awal perhitungan di pemrogramannya itu sudah dihitung waktu eksekusinya. Oke. Nah, nanti hasilnya akan menampilkan semua format barang yang terpilih dengan kapasitas semaksimal mungkin. Di sini kita punya kapasitas 15 maksimalnya. Dengan berat seberapa, dengan profit berapa gitu. Nah, nanti dengan total waktu eksekusinya juga per sekian detik lah di sini ya. Kita lihat outputnya. Oke, dapat dilihat di sini ya. Barang yang dipilih itu ada 2 dengan berat 4 kilo, profit 10 dan 3 kilo, profit 5. Nah, di sini total beratnya di 7 kilo dengan profit maksimum di 15. Nah, dia mengoptimalkan profitnya semaksimal mungkin di angka 15 dengan waktu eksekusi di 0,00002 detik. Seberapa cepat itu perhitungannya gitu ya kan. Nah, tapi ini kurang efisien gitu untuk data yang besar. Oke. Kita masuk ke penjelasan masalah perpangkatan dengan brute force. Nah, di sini pada metode brute force nilai pangkat dihitung dengan perkalian berulang sebanyak n kali dengan kompleksitas waktu adalah 0 dalam kurung n. Kita masuk ke postcode-nya. Nah, di sini dapat kita lihat ya. Algoritma perpangkatan brute force ini digunakan untuk menghitung nilai base experience dengan cara mengalihkan bilangan dasar secara berulang sebanyak kali pangkatnya. Metode ini sederhana dan mudah dipahami tetapi kurang efisien jika nilai pangkat sangat besar. Jadi kalau untuk pangkatnya masih kecil atau masih puluhan gitu tuh masih masih belasan gitu loh, itu masih optimal gitu untuk menggunakan penyelesaian dengan brute force ini. Nah, untuk yang kita lihat kan di sini ada base-nya 3, X-nya ada 16 ya. Bilangan yang bakal dipangkatkan itu jumlah perkaliannya itu 16. Sehingga yang kita ingin hitung itu 3 pangkat 16. Nah, cara kerjanya itu kita mulai dari result 1 kalikan threshold dengan base secara berulang ulangi proses tersebut sebanyak 16 kali. Setiap iterasi menambahkan 1 perkalian. Nah, catat waktu mulai eksekusi melakukan perulangan dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan 16. Pada setiap perulangan, result sama dengan result kali base. Nah, setelah perulangan selesai, catat waktu akhir dan hitung waktu eksekusi. Nah, nanti menampilkan hasil perpangkatan dan waktu eksekusinya. Nah, nanti hasil akhirnya itu hasil perpangkatan dan waktu eksekusi dari selisih waktu akhir dan waktu awal program. Gitu. Nah, di sini kita punya codingannya lemot ya, nggak
nggak keluar, nanti bakal kita tampilkan codingannya. Nah, ini sudah kelihatan ya codingannya. Nanti kita bakal tampilkan, oke? Kita melihat codingan penjelasan masalah yang berpersegi perpangkatan. Nah, di sini kita punya 3 pangkat 16 ya. Di sini start waktu mulai dihitung. Setelah itu ini waktunya sudah selesai. Sangat cepat ya, ini cukup ringkas codingannya. Dan nanti outputnya itu hasil dari perpangkatan 3 pangkat 16 dan waktu eksekusinya. Oke, cukup cepat. Hasil dari 3 pangkat 16 itu di 430466721 dengan waktu eksekusi 0,0002 detik. Sangat optimal dan cepat ya teman-teman buat penyelesaian masalah dengan web versi ini, tapi tidak untuk pangkat yang besar gitu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa algoritma sederhana dan mudah dipahami menggunakan pulangan sebanyak pangkat dengan kompleksitas waktu 0n kurang efisien untuk pangkat besar ya, dengan menyelesaikan masalah dengan cara brute ini. Tapi kalau untuk data kecil itu sangat banget gitu. Nah, sekian dari saya untuk hari ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.